kedua. Pastoral kita yang pertama itu minggu lalu kita membicarakan tentang definisi. Jadi hari ini kita belajar bagaimana penggembalaan itu. Kita coba lihat mulai dari Kisah Rasul pasal 6. Apa yang dihadapi dalam pastoral itu. Oke, teman-teman, kita mulai kelas kita sore ini. Coba lihat Kisah Rasul pasal 6. Apa yang bisa kita ketahui dalam penggembalaan dalam pasal 6 ini? Secara dasar kita tahu penggembalaan itu ialah pemeliharaan. Akulah gembala yang baik. Aku menuntun mereka ke dalam air yang jernih, ke padang gurun yang hijau. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Aku datang untuk memberikan hidup supaya mereka berkelimpahan. Jadi penggembalaan itu ialah pemeliharaan. Gembalakalah kawanan domba Allah yang ada padamu. Peliharalah kawanan domba yang ada padamu. Jadi itu yang kesan kita kalau kita belajar tentang penggembalaan. Sebagaimana gembala memelihara domba-dombanya. Jadi kita pertama lihat bagaimana jemaat mula-mula digembalakan. Itu muncul di Kisah Rasul pasal 6. Jadi penggembalaan di dalam abad pertama. Sudah lihat ya Kisah Rasul pasal 6. Karena kalau domba-domba kumpul biasanya ada yang muncul kesulitan. Jadi sesudah berdiri gereja, maka ada penggembalaan oleh rasul-rasul. Bagaimana dia menggembalakan jemaat mula-mula itu? Dan apa sebenarnya yang terjadi di jemaat mula-mula sehingga perlu dia menggembalakannya? Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Bahasa Indonesianya melayani orang miskin. Jadi ini langsung sangkut pautnya dengan kebutuhan jasmani. Jadi penggembalaan itu menyangkut kebutuhan jasmani. Mari kita baca. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah surut-surut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi di tengah-tengah domba itu terjadi sungut-sungutan, terjadi penyakit. Dan bagaimana menggembalakan supaya sembuh penyakit itu? Penyakitnya itu berbicara soal pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ada berbahasa Yunani, ada berbahasa Ibrani. Jadi domba tadi di sini 2 golongan bahasanya. Satu bahasa Yunani, satu bahasa Ibrani. Ya. Di atas tadi dikatakan pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut
di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi inilah harus digembalakan di dalam jemaat mula-mula itu, karena terjadinya persungutan karena diabaikan kepada orang-orang yang berbahasa Yunani. Tetapi yang berbahasa Ibrani itu menerima bagian-bagian yang apa yang diperlukannya dalam sehari-hari. Disinilah munculnya pelayanan diakonnya di tengah gereja mula-mula. Baru ayat 2. Berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja maksudnya kebutuhan makan dan minum janda-janda itu. Iya, jadi ada pelayanan meja, ada pelayanan firman. Itulah dalam gereja mula-mula. Jadi penggembalaan harus menyangkut dua-dua. Nanti kita lihat. Menyangkut penggembalaan berdasarkan kebutuhan firman Tuhan secara rohani mereka, dan melayani meja untuk kebutuhan jasmani, kebutuhan sehari-hari. Di janda-janda yang berbahasa Yunani sudah terabaikan. Ya, jadi masalah di sini bagaimana menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus tadi. Ada yang tidak dapat rumput, yaitu janda-janda orang Yunani. Sehingga rasul-rasul mau menggembalakan jemaat ini. Jadi kalau muncul sungguh-sungguh di tengah-tengah gereja, kita harus perhatikan bagaimana menggembalakannya supaya masing-masing mereka mendapat rumput yang secukupnya untuk makanan domba-domba itu. Nah, makanya di dalam bagian ini berhubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi sudah ada dua tugas, tidak boleh ditinggalkan pelayanan firman Tuhan oleh rasul-rasul, dan mereka pergi melayani meja, melayani kebutuhan makan dan minum jemaat itu. Dengan demikian, apa yang dibuat? Nah, baru ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi kalau pekerjaan tambah banyak, rasul-rasul tidak mau melalaikan firman Tuhan, sehingga haruslah diangkat gembala supaya domba-domba yang sudah banyak tadi bisa dikasih makan. Nah, disinilah muncul pelayanan diakonnya. Jadi syarat-syarat yang melayani di meja itu, syarat-syarat yang melayani pelayanan diakonnya itu pertama kali dibuatnya ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu. Jadi yang melayani itu dari antara mereka sendiri, dari antara orang yang berbahasa Yunani. Karena pelayanan kepada bangsa Ibrani tidak terlalaikan. Makanya dipilihlah dari antara kamu. Kedua, yang terkenal baik. Jadi untuk tugas itu nggak boleh diambil dari luar, diambil dari antara mereka sendiri. Dari antara mereka sendiri terkenal baik. Di dalam jemaat itu pun sudah tahu mereka yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Kedua, dan yang penuh dengan roh. Itulah syarat menjadi diaken. Ya, apalagi dan hikmat. Karena kalau dia melayani diakonnya harus penuh roh dan penuh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
Nah, makanya minggu depan kita akan belajar di dalam 1 dan 2 Timotius, termasuk Titus, syarat-syarat menjadi penatua, syarat-syarat menjadi diaken. Jadi minggu depan kita akan mengambil buku 1 dan 2 Timotius, termasuk juga Titus, supaya penggembalaan tidak diabaikan di tengah-tengah gereja itu, karena bertambahnya orang yang percaya dan banyak janda-janda. Nah, itulah makanya muncul penggembalaan. Ya. Jadi di sini singkat kali syaratnya, ya. Syaratnya dari antara kamu sendiri, dari antara jemaat, baru yang dikenal baik dari antara mereka itu penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat, dan supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Tugas itu yang mana? Tugas untuk melayani meja, supaya rasul-rasul tidak meninggalkan pelayanan khotbah. Jadi sekarang kita bisa bagi dua, rupanya penggembalaan ini menyangkut dua hal. Satu, pelayanan khotbah, itulah firman Tuhan. Satu, pelayanan meja, itulah diakonia, itulah kebutuhan makan dan minum domba-domba tadi, supaya mereka dapat rumput yang hijau di tengah-tengah domba Tuhan Yesus ini. Namanya penggembalaan, muncul sungguh-sungguh. Baik, kita lihat ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman, sehingga rasul-rasul akan mengambil pekerjaannya untuk berdoa dan untuk firman Tuhan. Ya, makanya ada penggembalaan dari dua sisi. Ada penggembalaan dalam doa dan firman Tuhan. Ada penggembalaan dalam pelayanan diakonia, diaken, itulah pelayanan meja untuk memberikan bantuan kepada jemaat janda-janda yang tidak bisa makan minum di tengah-tengah jemaat itu. Jadi penggembalaan itu menyangkut dua hal. Satu, pelayanan firman dan doa, itulah kebutuhan secara rohani, dan satu, kebutuhan jasmani. Jadi penggembalaan itu. Ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Jadi dalam penggembalaan ini harus dirapatkan dengan jemaat. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka, supaya orang ini bisa menggembalakan dalam bidang meja. Diangkatlah penatua ini berapa orang? Satu, siapa? Stefanus. Itu yang nanti dibunuh oleh orang pada abad pertama, di mana Paulus ikut dalam melempari Stefanus. Kedua, sesudah Stefanus, itulah Filipus. Itulah Prokorus, itulah Nikanor, itulah Timon, itulah Parmenas, dan Nikolaus. Berapa? 7 ya? Iya, jadi 7 dipilih dari antara jemaat itu untuk melayani janda-janda yang berbahasa Yunani. Maka dalam nama-nama mereka ini, hampir semuanya ini adalah orang yang dari rantau. Mereka ini yang tahu pakai bahasa Yunani.
Jadi di tengah-tengah jemaat itu ada dua bahasa pada waktu itu. Ada bahasa Ibrani dan ada bahasa Yunani. Gereja juga sekarang bisa, dalam satu gereja itu bisa dua bahasanya, bisa dua suku. Dan kalau ada yang terlalaikan, itu yang harus digembalakan. Untuk tugas itu diangkatlah diakon. Maka gereja mulai ada pelayanan diakonnya. Tugas sudah dipisah. Jadi tugas secara pelayanan rohani itu diterahkan kepada rasul-rasul. Baik berdoa, demikian juga baik menyampaikan firman Tuhan. Tapi untuk melayani meja, diangkatlah ketujuh diakon ini. Ya, nanti lebih dalam kita melihat di gereja Efesus. Itulah 1 dan 2 Timotius. Itulah nanti gereja di Pulau Siprus. Itulah nanti Titus. Bagaimana di dalamnya harus dipilih penatua-penatua dan diakon untuk menggembalakan jemaat itu. Jadi dalam jemaat ini, kalau gereja mula-mula itu ada dua jabatan. Jabatan rasul-rasul itu menyampaikan firman Tuhan dan doa. Dan jabatan diakonnya itu diserahkan kepada jemaat-jemaat yang dipilih dari antara mereka, dan rasul-rasul mendoakan mereka untuk tugas diakonnya itu. Tapi rasul-rasul sendiri tidak mengambil bagian supaya jangan nanti mereka meninggalkan firman Tuhan dan doa, tetapi melayani meja. Bisa Anda lihat penggembalaan itu bukan untuk satu orang saja, tetapi untuk semua jemaat akan mengambil bagian supaya jemaat Allah bisa digembalakan dengan baik. Tetapi yang mengaturkannya adalah rasul-rasul itu sendiri. Baik, kita lanjut ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Ini rahasianya. Jadi rasul-rasul tadi tidak mengambil yang bukan tugasnya, sehingga firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Muncul penggembalaan dalam hal kebutuhan meja. Ya. Sidaya sampai di sini ada yang kurang jelaskah penggembalaan itu dalam sisi apa tadi? Pelayanan meja, kebutuhan makan dan minum dari janda-janda yang miskin yang ada di abad pertama. Jadi langsung juga Anda sadar bahwa ada rupanya orang miskin di tengah-tengah gereja mula-mula itu, khususnya janda-janda yang berbahasa Yunani, karena mereka tidak bisa makan. Akhirnya muncullah penggembalaan yang disebut namanya diakon. Itu namanya diakonnya. Jadi diakonnya itu sama dengan pelayan meja, supaya janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi bisa dapat makan dari kawanan domba Allah ini. Dia turunkan, digembalakan dia, diberikan dia rumput hijau, sehingga dia makan dan minum sebagai kawanan domba Allah di tengah-tengah umat Allah yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bisakah kita mulai lihat penggembalaan itu? Iya, jadi penggembalaan itu salah satu memperhatikan domba-dombanya supaya makan dan minum. Memperhatikan domba-dombanya, mendoakannya, itu tadi ya, supaya jangan kami mundur dari doa dan menyampaikan firman Tuhan. Jadi penggembalaan itu mulai dari doa. Penggembalaan itu mulai dari penyampaian firman Tuhan. Penggembalaan itu mulai dari pelayanan meja, memberi domba-domba itu kebutuhannya secara jasmani. Diangkatlah 7 diakon ini. Syarat-syarat menjadi diakon tadi, yang pertama sekali harus dari kawanan domba itu sendiri. Baru
yang terkenal baik dari antara mereka. Baru yang penuh dengan Roh Kudus. Baru yang penuh hikmat, supaya domba-domba yang tadi kelaparan itu dengan hikmatnya diaken ini bisa menutupi kekurangan di meja janda-janda yang berbahasa Yunani tadi. Inilah pertama sekali domba terlantar di dalam abad pertama. Jadi harus digembalakan, diberikan makan dan minumnya. Iya. Baik, itulah penggembalaan yang kita sudah lihat. Iya. Mari kita mundur sedikit sebelum kita maju. Itu kisah Rasul tadi, bagaimana menggembalakannya jemaat mula-mula. Karena minggu lalu kita sudah mencoba bagaimanakah seorang gembala sidang, seorang pendeta menggembalakan jemaatnya. Ya, nah ini sudah mulai kita bisa lihat. Mari kita lihat umpamanya kisah Rasul pasal 2 sebelumnya. Mari kita lihat kehidupan jemaat mula-mula. Anda bisa lihat itu di kisah Rasul pasal berapa? Pasal 2 ada, pasal 4 ada. Adakah kita lihat? Ya, pasal 2 kita coba baca. Ini namanya kehidupan jemaat, itu namanya kehidupan domba ya. Ya, bagaimanakah kehidupan domba Tuhan Yesus pada abad yang pertama? Mari kita baca pasal 2. Ya, cara hidup jemaat yang pertama. Jadi, cara domba-domba kehidupan mereka. Mau ya? Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi domba-domba ini langsung 3.000. Mereka menerima dan dibaptis. Ya, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi domba-domba itu kumpul terus dengan rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini kawanan domba. Cara hidupnya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi ada kesukaan domba kumpul-kumpul. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Ini situasi domba. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Jadi Tuhan yang menambahkan kawanan domba mereka itu dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau boleh kita renungkan, kalau begitu jemaat mula-mula ini, kawanan domba Allah ini semua orang yang sudah diselamatkan, sehingga bisa digembalakan. Tuhan yang menambahkannya. Iya. Mari kita lihat pasal 4. Ya, jadi bisa kita lihat nanti kehidupan domba-domba itu. Pasal 4 juga masih ada, ayat 32 kita mulai baca. Cara hidup jemaat. Ya, jadi domba bisa membayangkan bagaimana mula-mula gereja berdiri. Ayat 32. Kisah Rasul pasal 4. Adapun kumpulan orang-orang yang telah percaya itu. Kembali lagi ya, kawanan domba itu yang telah percaya. Jadi boleh kita katakan di tengah-tengah jemaat mula-mula itu tidak ada orang yang tidak percaya.
Ya, gereja kita hari ini boleh kita katakan bisa juga sebaliknya, tidak ada orang yang percaya di dalam, ya. Sebaliknya, tetapi kawanan domba pada abad pertama itu semua orang yang percaya di dalamnya. Iya, mereka sehati. Ini belum terjadi perpecahan. Mereka itu sehati, sejiwa, dan seorang pun, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi bisa kamu bayangkan kumpulan orang percaya ini, ya, ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Ya, tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Baru dikatakan di sini, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah dan rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula lah dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak pengangguran, seorang Lewi dari Siprus. Dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Inilah gambaran domba yang kumpul pada waktu itu. Nah, jadi bisa kamu bayangkan, kamu bisa bayangkan bagaimana kehidupan gereja itu dan yang harus digembalakan itu. Ya. Nanti kalau sudah ini kita selesai, bisa kita lihat nanti gambaran gereja Korintus umpamanya. Ya, itu juga kan gereja abad pertama. Jadi bagaimana keadaan domba-domba itu? Jadi keadaan domba-domba kita hari ini, apakah semua orang yang kumpul di gereja itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, atau memang kami berkumpul karena berdasarkan atas nama organisasi gereja? Itu salah satu menjadi pikiran kita, ya. Oke, dari satu sisi kita sudah membicarakan soal penggembalaan, munculnya pelayanan diakonia. Karena penggembalaan itu menyangkut pemeliharaan. Pemeliharaan dalam meja itu pelayanan diakonia. Iya. Sudah, hal ini kita sudah bisa mengerti, maka minggu depan kita akan mencoba melihat syarat-syarat menjadi penatua dan syarat-syarat menjadi diakonia di tengah-tengah gereja, baik di gereja Efesus, itulah 1 dan 2 Timotius, dan itulah nanti di Pulau Siprus, itulah kitab Titus. Karena kedua surat itu, Timotius dan Titus, itulah surat penggembalaan. Ya, jadi di sana nanti dibagikanlah syarat-syarat orang yang bisa menjadi diaken, orang yang bisa menjadi penatua. Tetapi dalam jemaat di Yerusalem, ini tadi kan yang kita bicarakan ini, jemaat di Yerusalem itu syaratnya hanya beberapa, ya. Satu tadi harus dari antara jemaat itu sendiri, ya, jadi bukan dipindah dari tempat lain. Baru dia terkenal baik dari antara mereka. Baru dia penuh dengan roh. Baru orang yang penuh dengan hikmat. Ya, jadi gereja mula-mula itu masih memiliki kategori penuh hikmat, penuh roh, terkenal baik, dan dari antara domba itu sendirilah diangkat supaya penggembalaan itu serasi. Sehingga dipilihlah 7 diaken tadi yang berbahasa Yunani.
Karena tadi yang muncul masalahnya adalah janda-janda yang berbahasa Yunani. Kalau bahasa Ibrani tidak. Ya, memang lebih dekat kita dengan orang yang bisa mengerti bahasa kita dengan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi langsung di Yerusalem bisa kita lihat dua bahasa rupanya mereka waktu kebaktian itu di situ. Yang kumpul itu satu yang berbahasa Yunani. Siapa yang berbahasa Yunani ini? Inilah orang Israel yang sudah lama merantau. Jadi orang yang lama merantau meninggalkan Yerusalem, waktu dia di luar, karena kekaisaran Romawi memakai bahasa Yunani dalam pasaran, mereka dapat bahasa Yunani di jalanan. Tetapi orang-orang yang tinggal di Yerusalem, mereka tidak dapat bahasa Yunani, tapi mereka masih dapat bahasa Ibrani. Sehingga waktu berdiri gereja mula-mula di Yerusalem, dua inilah kita lihat bahasa mereka. Nah, karena bahasa membuat kita sedikit lebih jauh, sehingga diabaikanlah yang berbahasa Yunani itu. Iya. Baik, apalagi yang perlu kita gembalakan kalau kita ke gereja? Kalau kita menggembalakan kawan domba, apalagi yang perlu kita perbuat? Oke. Yang kita perbuat, boleh kita baca Kisah Rasul pasal 15. Ya, supaya nanti waktu Anda menjadi gembala sidang, menjadi penggembala, menjadi kawanan domba, mari kita lihat pasal 15. Apa yang perlu dilakukan dalam penggembalaan yang Alkitabiah ini? Di dalam Alkitab kita ini pasal 15 itu juga muncul kasus. Jadi kalau penggembalaan itu umumnya kalau muncul yang kasus barulah ditangani. Kisah Rasul pasal 15 ya. Nah, ini pun masih di Yerusalem. Karena di Yerusalem lah mula-mula berdiri gereja. Sidang di Yerusalem. Mari kita lihat, kalau sudah lihat ya. Kita bayangkan karena sekarang saya bawa Anda gembalakanlah kawanan domba Allah. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam penggembalaan itu? Kan itu tadi ya. Ya, jadi apa yang kita perlu lakukan? Apa artinya rupanya penggembalaan? Penggembalaan artinya adalah memelihara kawanan domba Tuhan Yesus. Apa yang perlu tadi pasal 6? Diabaikan pelayanan kebutuhan meja kepada janda-janda orang yang berbahasa Yunani. Jadi karena ada domba itu, golongan yang berbahasa Yunani, janda-jandanya tidak makan di gereja, akhirnya harus dikasih rumput. Jadi untuk menangani kasih rumput ini, ya rasul-rasul tidak mau mundur dari tugasnya, berdoa dan membangun dan mengajarkan firman Tuhan. Sehingga diangkatlah 7 diakonnya, 7 diaken. Jadi kalau diangkat yang menjadi gembala harus ada syaratnya. Makanya syaratnya dari antara mereka sendiri, supaya kasih mereka satu dengan yang lain sudah bagus. Baru siapa lagi? Oh, harus orang yang terkenal baik. Jadi di dalam kawanan domba, di dalam satu jemaat rupanya adanya tingkatan rohani. Ada yang terkenal baik dari jemaat itu. Ada juga yang penuh dengan Roh Kudus. Ada juga yang penuh dengan hikmat. Golongan inilah yang ada di dalam jemaat, dan inilah yang dipilih untuk melaksanakan penggembalaan supaya janda-janda tadi bisa dilayani makan dan minumnya. Alkitab pakai istilahnya pelayanan meja. Oke, sekarang kalau di Kisah Rasul pasal 15 ini, pelayanan apa yang perlu dilakukan kepada domba-domba tadi? Ya, sebelum kita sampai di sana, itulah makanya dalam masa COVID-19 ini, apa yang harus kita perbuat kepada domba-domba itu? Maka jawabnya, ya butuhlah dia doa, butuh juga dia firman Tuhan, butuh juga dia pelayanan diakonnya. Nah, makanya itu kan kita lakukan lewat Facebook, kayak
baru kalau boleh ada tulisan supaya ada firman Tuhan di dalamnya, dan ada juga doa. Ya, baru kita perhatikan apakah ada jemaat kita tidak makan dan minum lagi, supaya domba-domba ini tidak digembalakan dari pelayanan mejanya. Ya, kawanan domba pada abad itu hampir semua orang yang sudah percaya. Orang-orang bertobat yang masuk ke gereja, yang orang-orang yang tidak bertobat, dia tidak masuk ke dalamnya. Ya. Kenapa? Tapi kami sekarang nggak bertobat untuk bisa masuk ke gereja. Karena dulu mereka masuk gereja itu mengalami aniaya, karena Yesus baru disalibkan. Kita sekarang masuk gereja bukan karena aniaya, karena butuh kita secara organisasi, ada surat tandanya kita orang Kristen. Iya, karena kita harus memilih agama yang mana yang kita harus ikut. Jadi kita masuk ke dalamnya. Nah, jadi ada perbedaan dengan latar belakang pertama ya. Iya. Mari kita lihat kalau begitu apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 15 yang perlu digembalakan. Sedang sidang di Yerusalem, maka setiap ada kasus dibawa berkumpul bersama. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi yang menjadi kasus di sini adalah kasus mengenai keselamatan. Iya. Sudah ada gereja di Yerusalem, itu disebut gereja Judea. Ada disebut gereja Antioquia, itulah gereja di mana Paulus mulai mengabarkan Injil. Dan dari gereja Antioquia inilah Paulus diutus melaksanakan misi. Antioquia ini bukan gereja orang yang semuanya sudah disunatkan, karena mereka orang merantau. Bukan saja orang Yahudi yang di dalam gereja Antioquia ini, banyak suku dan banyak agama-agama lain yang ada di sekitar Antioquia menjadi percaya. Datanglah jemaat yang datang dari Judea, dari Yerusalem. Judea itu sama dengan Yerusalem. Jadi Judea itu datanglah mereka ke Antioquia ini. Diberikannya lah syaratnya. Apa syaratnya? Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Domba-domba tadi mulai goncang, karena sudah diajarkan kalau dia tidak mentaati undang-undang Taurat Musa dan yang diwarisi adat istiadat, mereka tidak akan diselamatkan. Tidak bisa kita lihat kegoncangan mereka. Tadi dikatakan di jemaat di Yerusalem, semua yang masuk ke dalam kawanan domba mereka itu orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan rupanya orang-orang Judea yang ada di Yerusalem yang diselamatkan itu semuanya adalah orang yang sudah melaksanakan undang-undang Taurat Musa sebelum mereka percaya. Mereka sudah disunat oleh undang-undang Taurat Musa, dan sesudah itu mereka percaya. Tetapi di Antioquia mereka banyak yang belum melaksanakan adat istiadat Musa, tetapi mereka menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan lihatlah, jadi sudah bisa lihat latar belakangnya ya. Iya, jemaat Judea hampir semuanya yang 3.000 itu punya latar belakang. Mereka sudah disunatkan, sudah melaksanakan undang-undang Taurat Musa, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Sedangkan di jemaat Antioquia, mereka duluan percaya kepada Tuhan Yesus daripada melaksanakan undang-undang Taurat Musa dan adat istiadat orang Yahudi.
Iya. Sekarang mereka katakan harus menjadi sama kita semua. Jadi keselamatan mereka itu belum sah karena mereka hanya percaya kepada Yesus, tetapi harus mereka melaksanakan Taurat. Nah, ini menjadi penyakit yang muncul di kawanan domba ini. Penyakit menyangkut tentang keselamatan. Jadi penggembalaan di Kisah Rasul pasal 15 ini yang perlu dibicarakan adalah apa? Apa yang perlu digembalakan di sini? Pasti kita katakan membicarakan soal keselamatan. Nah, dengan demikian sebenarnya di tengah-tengah jemaat pada hari ini pun yang paling penting digembalakan adalah mengenai keselamatan. Apakah dia sudah diselamatkan atau belum diselamatkan? Nah, tapi saya ulangi dengan latar belakangnya. Saya baca satu. Beberapa orang datang dari Judea. Ini dari Yerusalem yang tadi sudah anggota jemaatnya 5.000. Berapa banyak ya? 3.000, itu 5.000. Ada Pentakosta. Mereka ini semuanya adalah dengan latar belakang yang sudah melaksanakan sunat menurut adat istiadat dan juga yang diwarisi dari undang-undang Taurat. Jadi latar belakang orang ini, ya, datang ke Antioquia. Dan di Antioquia ini orang-orang ini bukan orang-orang yang tahu tentang Taurat, tetapi tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi sekarang ada dua. Tahu dia perjanjian lama, orang Antioquia mungkin dia tidak tahu perjanjian lama. Dia tahu hanya mengenai Yesus yang sudah disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Barang siapa yang percaya kepadanya bahwa dia adalah anak Allah, dia sudah diselamatkan. Datang orang Judea, datang dari Yerusalem. Oh tidak, kamu belum diselamatkan. Kamu harus mengikuti Taurat Musa. Iya. Baik, jikalau kamu tidak disunatkan menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Inilah penyakit. Inilah penyakit dalam ajaran. Iya. Inilah racun di dalam iman. Jadi bagaimana menggembalakannya supaya racun ini bisa ditarik keluar, supaya orang-orang yang ada di Antioquia digembalakan. Kalau tadi sudah diberikan oleh orang-orang yang datang dari Judea dan Yerusalem racun dalam hal keselamatan, sekarang harus racunnya itu diambil supaya domba-domba tadi menjadi sembuh dalam imannya. Ya, mari kita lihat. Tetapi Paulus dan Barnabas, karena Paulus dan Barnabas ini kan melayani gereja Antioquia. Iya. Paulus dan Barnabas ini kan melayani jemaat di Antioquia. Dan juga Barnabas ini adalah salah satu dari 7 diakennya. Ya, itu namanya anak penghiburan. Ya, jadi Barnabas ini dua-dua dia. Di Yerusalem dia sebagai diaken dan di Antioquia dia sebagai tim bersama dengan Paulus yang diutus untuk misi yang pertama itu bersama dengan Barnabas. Ya, jadi di sini tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan, ya, dan membantah pendapat mereka itu. Dicabut, ya, dicabut racun yang sudah ditaburkan oleh orang-orang yang datang dari Judea ini. Itu namanya membantah. Apa yang dibantahnya? Dibantahnya bahwa keselamatan untuk orang Antioquia tidak perlu melaksanakan undang-undang Taurat dan melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Itu yang dicabut. Baik, itulah Paulus dan Barnabas dengan keras membantah mereka itu. Akhirnya ditetapkanlah
supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Baik, kita bisa lihat ya. Jadi kalau sekarang kita mendiskusikan apakah syaratnya supaya kita bisa diselamatkan? Karena itu yang menjadi pergumulan dalam penggembalaan pada abad pertama. Bukan organisasi, bukan lagi soal makan dan minum, tetapi soal keselamatan. Nah, jadi sebagai seorang gembala, ya, sebagaimana tadi Paulus dan Barnabas, dia harus mengungkapkan apa yang salah supaya domba-domba tadi jangan termakan racun yang akan mematikan iman mereka sehubungannya dengan keselamatan. Nah, jadi dalam penggembalaan itu, kalaulah kita seorang gembala di tengah-tengah jemaat, apa yang kita harus katakan seseorang itu sudah diselamatkan? Apakah dia harus melaksanakan Taurat Musa? Apakah dia harus melaksanakan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa? Ataukah cukup dia selamat? Kalau dia mengaku seperti tadi malam, seperti sida-sida dari Ethiopia itu, kalau kamu percaya dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah, kamu boleh dibaptis dan kamu diselamatkan. Oke, inilah penggembalaan supaya kita mulai memikirkan, oh kalau penggembalaan itu rupanya harus aku tahu bagaimana syarat-syaratnya supaya seseorang itu sudah diselamatkan. Dan kalau ada racun harus diambil supaya domba-domba tadi tidak termakan racun sehingga terjadi keselamatan dalam domba-domba itu. Iya. Baik, kalau dengan demikian kita akan mencoba menggariskan. Anda mungkin bisa menggariskan bagaimanakah seseorang itu dapat diselamatkan. Apakah syarat-syarat yang harus dimilikinya? Di dalam perdebatan tadi kan sangat sederhana dan jelas ya. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Baru ajaran yang kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Paulus dan Barnabas yang berada dari Antioquia tidak menerima pendapat yang berasal dari gereja Judea, dari Yerusalem. Jadi yang mana yang benar? Nah, jadi yang mana yang benar? Haruskah kita melaksanakan Taurat baru bisa kita diselamatkan? Karena jemaat Yerusalem yang jumlahnya 3.000 sudah itu menjadi 5.000, mereka berpendapat demikian. Datang ke jemaat Antioquia dan Paulus dan Barnabas yang menjadi pendeta, menjadi gembala di Antioquia ini membantah. Jadi menggembalakan itu salah satu apa artinya? Melawan singa-singa yang datang kalau dia mau merebut domba itu. Nah, makanya aman domba-dombaku di dalam tanganku. Jadi gembala itu harus melawan kalau ada singa-singa yang mau menerkam domba yang sudah menerima keselamatan, tetapi singa katakan tidak. Kalau kamu tidak melaksanakan undang-undang Taurat dan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Paulus dan Barnabas sebagai gembala di tengah-tengah jemaat Antioquia membantah pendapat itu. Bisa juga kita katakan kan Yerusalem lebih tinggi. Iya, kan bisa kan Yerusalem itu kan lebih tinggi, gereja Mother Church katanya kalau dalam istilah yang paling hebat.
Mother Church itu dari situlah mengalirnya semua gereja. Masa kita bantah apa yang pendapatnya itu? Tapi sebagai gembala, dia bisa membedakan yang mana yang menyelamatkan dombanya dan yang mana yang mau merampas dombanya itu. Maka Paulus dan Barnabas membantah pendapat mereka itu. Apa pendapat mereka yang mereka bantah? Yang mereka bantah tidak perlu untuk menerima keselamatan dengan harus melaksanakan Taurat dan undang-undang Musa. Jadi nanti kita langsung lagi bertanya kalau demikian. Jadi untuk apa lagi undang-undang hukum Taurat Musa di tengah-tengah kawanan domba gereja yang sudah diselamatkan itu? Nah, itulah yang harus kita berpikir kembali sebagai gembala, supaya kita bisa mengetahui, oh ajaran ini singa yang mau menerkam. Harus kita berdiri. Kalau sebagai gembala Perjanjian Lama, harus kita angkat tongkat kita untuk memukul singa itu. Maka Paulus dan Barnabas membantah ajaran itu, bahwa kita diselamatkan tidak perlu lagi melakukan Taurat dan tradisi-tradisi yang diajarkan oleh Musa. Baik, bagaimana penggembalaan selanjutnya? Karena penggembalaan selanjutnya di dalam bagian ini tidak bisa kita lupa, itu menyangkut keselamatan. Ya. Jadi Anda juga mungkin boleh berpikir, kalau begitu aku sendiri, bagaimana aku sudah diselamatkankah? Ataukah aku perlu melaksanakan Taurat atau tidak lagi? Anda bisa mengambil tongkat sebagai gembala, memukul singa itu kalau Anda tahu. Tapi kalau Anda tidak tahu, maka Anda membiarkanlah singa itu semuanya, dan domba-domba Anda akan melaksanakan Taurat dan tradisi-tradisi Musa. Sesat dia kembali. Ayat 3. Mereka, saya baca mulai ayat 2 saudara. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu, maksudnya dari jemaat Antiokhia tadi, pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi ada masalah dibicarakan bersama, supaya Paulus dan Barnabas datang ke Yerusalem untuk membicarakan soal keselamatan yang menyatakan tidak perlu lagi disunatkan. Ayat 3. Mereka diantar oleh jemaat sampai ke luar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa maksudnya pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Inilah maksudnya, mereka tidak mengenal Allah, yang dimasukkannya di sini yang tidak mengenal Taurat Musa. Ya, karena mereka belum pernah mengenal Allah. Itu maksudnya di sini. Maka dikatakan di sini mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah ini maksudnya itulah orang-orang yang tidak mengenal adat istiadat dan tidak mengenal undang-undang sunat yang ada di dalam kitab Taurat Musa. Tetapi mereka bertobat. Ya. Itulah sebabnya mereka katakan, kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang kalau kamu sudah bertobat, haruslah kamu mengikuti hukum sunat yang sudah ada di dalam Perjanjian Lama yang diajarkan oleh Musa. Itulah yang dibantah oleh Paulus dan Barnabas. Baik, ayat 4.
ayat 3 tadi belum. Pertobatan. Hal itu sangat mengembirakan hati saudara-saudara di situ. 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Jadi ayat 4 ini menceritakan bagaimana Paulus dan Barnabas dalam pekabaran Injilnya di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah menjadi bertobat, menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa mengenal sunat dan tanpa mengenal perjanjian lama. Baik, ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, orang Farisi ini orang yang mengetahui Taurat, yang telah menjadi percaya. Jadi orang Farisi menjadi percaya, orang yang tidak mengenal Allah menjadi percaya. Satu orang Yerusalem, satu orang Antioquia. Yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi. Jadi orang tidak mengenal Allah itu juga disebut orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena kepada orang Yahudi, satu kelebihan orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi ada hukum-hukum Allah. Tetapi orang-orang yang tidak mengenal Allah ada berhala-berhalanya. Di sini menjadi persoalan yang paling besar. Orang Yahudi ada undang-undang Taurat. Orang Yahudi kepada mereka diserahkan Taurat. Kepada orang Yahudi ada ibadahnya kepada Allah berdasarkan Taurat. Tetapi orang-orang yang bukan Yahudi yang menyembah kepada berhala itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi orang Yahudi hubungannya dengan Allah dalam Taurat. Orang tidak bukan Yahudi, dia tidak mengenal Allah. Itulah mereka buat istilahnya. Baik, ayat 5 tadi. Tetapi orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya datang berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Kalau tidak, dia tidak diselamatkan. Jadi boleh juga kita ambil kesimpulan dari bagian ini. Masing-masing punya pengalaman dalam pertobatannya kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi bertobat punya latar belakang. Orang yang tidak mengenal Allah bertobat juga punya latar belakang. Jadi masing-masing mereka mau supaya sesuai dengan latar belakangnya, supaya bisa menjadi satu kawanan domba yang seragam. Itulah makanya orang Farisi suka kalau mereka harus disunat dan menuruti undang-undang Musa. Ini penggembalaan. Ya, ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Makanya di tengah-tengah gereja kita, kalau Anda menjadi gembala, ini harus menjadi sidang yang sangat penting sekali. Berapakah di antara domba kita itu yang sudah diselamatkan? Inilah penggembalaan. Supaya jangan nanti kita gembalakan, ternyata kambing. Waktu datang Tuhan Yesus, tidak masuk dia dalam kerajaan surga. Saya pernah mendengar satu gereja yang bagus sekali, itu ada 5.000 anggota gerejanya. Dan gembala sidangnya itu mengajar kami, dia buat seperti yang dicakapkan kita sore ini, ialah mendata berapa orang dari jemaatnya itu yang sudah diselamatkan. Maka ternyata dari gereja Bapak yang baik ini, yang memang terkenal baik dalam pengajarannya dan dalam kebangunan rohani, ternyata dari mereka dikatakannya 30% dari anggota jemaatnya ini belum dilahirkan kembali, belum diselamatkan. Jadi mereka punya usaha
supaya setiap tahun mereka buat setidak-tidaknya hari-hari kebangunan rohani untuk gereja itu. Inilah menggembalakan. Daripada kita terus menggembalakan kambing dan dia belum pernah berubah menjadi domba, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi waktu dia mengajarkannya, mereka setidaknya 1 tahun tetap dibuat kebangunan rohani untuk mencapai domba-domba yang belum mendapatkan keselamatan ini. Penggembalaan harus kita sampai memurnikan domba-domba kita tadi supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Ini penggembalaan. Ya, baru kita lanjutkan umpamanya ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain." Tahu artinya bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang ada tadi di sini, ayat 4 ya. Jadi Petrus mengungkapkan kesaksiannya bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Di manakah Petrus khotbah kepada orang yang tidak mengenal Allah? Di manakah Petrus mengabarkan Injil kepada orang yang bukan Yahudi? Ada Anda tahu? Kalau tidak tahu saya tuliskan. Itu Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Itu ke rumahnya Kornelius, perwira Romawi. Anda tahu bagaimana dia tidak mau datang ke rumah Kornelius itu karena dianggapnya itu najis. Ini kesaksian Paulus, kesaksian Petrus. Ada lagi pasal 11 ayat 1 sampai 18. Makanya kesaksiannya di sini bahwa Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku, supaya dengan perantaraan mulut Petrus bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Tidak perlu lagi disunatkan dan tidak perlu lagi dilaksanakan tradisi Musa kepada orang ini. Itulah sebabnya. Maka kalau kita membicarakan Kisah Rasul pasal 10, di mana Kornelius menjadi percaya. Bisa? Baik, kita lanjutkan apa? Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Mereka yang mana? Mereka bangsa-bangsa lain itu. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Petrus mengungkapkan pengalamannya di rumah Kornelius. Waktu Petrus khotbah di rumah Kornelius, Anda melihatnya bahwa Roh Kudus disurahkan. Dengan demikian orang Israel juga Roh Kudus disurahkan pada hari raya Pentakosta. Dengan percaya dan iman yang sama, maka tidak ada lagi perbedaannya dalam keselamatan ini. Bahwa Allah telah menyucikan hati mereka.
dengan memberikan Roh-Nya yang kudus baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi. Inilah pengalaman yang dimaksudkan oleh Petrus waktu dia melayani orang-orang yang bukan Yahudi itu. Jadi tidak perlu lagi dia disunatkan dan tidak perlu lagi dia melaksanakan Taurat Musa. Kenapa? Karena kita sudah sama. Dalam hal apa mereka sama? Dalam hal Roh Kudus diberikan. Jadi kemana nih buat hukum sunat dan hukum Taurat? Maka jawabnya, hukum Taurat dan hukum sunat itu membimbing mereka sampai kepada kepenuhannya di mana Kristus datang. Maka setiap orang yang sudah menerima Kristus, oleh iman mereka, oleh mereka percaya, diberikan oleh Allah Roh Kudus, tandanya mereka sudah disucikan, sudah menjadi sama dengan orang-orang, sudah sama dengan orang Yahudi yang menerima Taurat. Jadi dengan kedatangan Kristus dan diberikannya Roh Kudus di rumah Kornelius, Petrus menyadari bahwa tidak ada lagi perbedaan. Yang bukan Yahudi dan yang bukan Yahudi, semuanya sudah diselamatkan oleh iman dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah pengalaman Petrus. Makanya dia bersedia ke rumahnya Simon. Makanya dia bersedia pergi ke rumahnya Kornelius. Karena dia berkata, tidak boleh lagi kukatakan orang najis kalau Allah sendiri mengatakan mereka itu tidak najis. Pikiran Petrus dengan turunnya Roh Kudus di rumah Kornelius berubah. Bahwa Petrus dengan seisi rumah Kornelius yang bukan Yahudi, waktu mereka mendengar Injil, Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi sama. Ini penggembalaan. Ini penggembalaan. Iya. Mari kita lanjutkan ayat 9. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan menetapkan pada tempuk murid-murid itu suatu hukum yang tidak dapat dipikul? Jadi mereka tidak bisa pikul rupanya hukum sunat dan hukum Taurat dan tradisi-tradisi Musa yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita. Jadi Petrus mengakui oleh nenek moyangnya pun nggak sanggup dia memikul Taurat itu yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi bukan hukum sunat, bukan hukum tradisi, bukan undang-undang Taurat yang tidak bisa kita pikul itu dan nenek moyang kita sendiri yang menyelamatkan kita. Tetapi kita sendiri diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di mana letaknya hukum sunat? Di mana letaknya Taurat? Sekarang kita akan katakan, sampai Kristus datang, mereka melaksanakan Taurat itu. Setiap kali mereka melaksanakan Taurat itu, walaupun mereka tidak sanggup melakukannya, makanya Kristus nanti akan datang melaksanakan Taurat itu, sehingga kita diselamatkan bukan karena Taurat, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Maka menjadi samalah dengan bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki Taurat. Jadi dengan ringkasnya, walaupun mereka melaksanakan sunat, mereka melaksanakan hukum-hukum Musa, mereka tidak diselamatkan olehnya. Mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Sehingga sama. Yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya Taurat pun diselamatkan oleh karena kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Maka harus Anda menjelaskannya.
Kalau begitu, untuk apa Taurat itu dibuat oleh Allah yang diberikannya kepada Musa? Boleh Anda jawab? Ini kita tidak akan diskusikan. Bolehkah Anda mengatakan kalau demikian keselamatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Taurat, tidak ada sangkut pautnya dengan hukum sunat, tidak ada sangkut pautnya dengan 10 hukum Taurat? Tentu Anda pasti ingat ya, makanya orang kaya itu tidak diselamatkan karena dia melaksanakan undang-undang Taurat. Apalagi yang kurang, satu hal lagi kurang. Mari ikutlah aku. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan, dan itulah yang dia tidak miliki, maka dia tidak diselamatkan. Bolehkah Anda sebagai sekolah teologi mengungkapkan, kalau begitu untuk apa Taurat itu, kalau memang Taurat itu tidak dapat menyelamatkan? Bahkan Petrus mengaku, maupun nenek moyang kita, maupun kita sendiri, kita tidak dapat memikul undang-undang Taurat itu. Bahkan kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi untuk apa lagi 10 undang-undang Taurat itu? Saya tidak jawab, Anda bisa mendiskusikannya. Kalau Anda nanti tidak bisa jawab, maka kuliah berikutnya nanti kita akan mencoba untuk apa Taurat dikasih oleh Tuhan melalui Musa. Baik ya, terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan. Jadi 11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Karena benar ya. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantara mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Sekarang giliran Paulus dan Barnabas menceritakannya bagaimana kuasa Allah diungkapkan di dalam misinya. Allah menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang bukan mengenal Allah, kepada orang-orang yang bukan Yahudi, tetapi Allah menyatakan kuasa-Nya kepada mereka. Ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hei saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat. Ini siapa yang memberikan pendapatnya? Yakobus ya? Iya. Ya, karena Yakobus inilah pemimpin gereja di Yerusalem. Dialah menjadi biskopnya yang pertama pada saat itu. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menuliskan surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala. Kenapa dicemarkan berhala? Karena orang-orang yang tidak memiliki Taurat, mereka menyembah kepada berhala, dan ada makanan-makanan yang sudah dipersembahkan itu mereka makan. Dan mereka katakan apa? Harus dijauhkan. Makanya kita orang percaya, orang sudah bertobat, kita tidak bisa lagi makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Kenapa coba? Karena dengan kita makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala itu berarti apa? Kita semeja dengan setan. Padahal waktu kita persekutuan perjamuan kudus, kita semeja dengan Tuhan kita Yesus. Itu yang dikatakannya di sini. Makanya mereka tidak boleh lagi memakan
yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dengan memakan itu berarti mereka semeja lagi dengan berhala itu. Apalagi dia makanan yang berhala dari percabulan. Karena orang yang tidak menyembah berhala, karena orang yang tidak tahu undang-undang Taurat, mereka hidup dalam percabulan. Karena tidak ada undang-undang hukum 10 Taurat Musa, janganlah kau mengingini istri orang lain. Sehingga hidup di dalam percabulan. Itu tingkah laku bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak punya Taurat karena nggak ada undang-undangnya. Apalagi dan dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Jadi boleh kita katakan inilah kebiasaan orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang tidak memiliki Taurat Tuhan. Inilah kebiasaan mereka yang harus mereka jauhkan. Tapi ini bukan sangkut pautnya dengan keselamatan, tapi sangkut pautnya dengan penyembahan berhala supaya mereka bersih dari dosanya itu. Kalau mereka sudah bertobat masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 21. Sebab sejak dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibicarakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Di mana Taurat? Tidak perlu. Tetapi tradisi orang yang penyembah berhala, makan persembahan, percabulan, binatang mati lemas, itu kebiasaan orang-orang yang bukan mengenal Allah, yang tidak punya Taurat. Itu tidak bisa mereka lakukan kalau mereka menjadi orang yang percaya. Maka nanti waktu kita jumpa di Kisah Rasul, nanti waktu kita jumpa di Korintus, salah satu penggembalaan di jemaat Korintus ialah janganlah kamu makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Apakah ada persekutuan antara Belial dan Kristus? Ini penggembalaan. Kita harus mendiskusikan tentang syarat-syarat keselamatan yang dimiliki oleh jemaat yang kita gembalakan itu. Hari ini kita berbicara soal penggembalaan di tengah-tengah gereja di Yerusalem. Di tengah-tengah gereja Yerusalem tadi, apa yang kita lihat tadi dalam penggembalaan diabaikan. Ya, itu yang tadi menjadi persoalannya, karena banyaknya manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, diabaikan pelayanan kepada janda-janda yang berbahasa Yunani. Mereka itu berasal dari merantau masuk ke Yerusalem, dan karena dia percaya tinggal di Yerusalem. Makanya gambaran kehidupan gereja mula-mula juga Anda lihat tadi pada pasal 2 dan pasal 4 dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan sampailah penggembalaan dalam keselamatan sangkut pautnya dengan Taurat dan hukum sunat. Dan Paulus dan Barnabas membantah pendapat itu, karena mereka melihat bagaimana Petrus di rumah Kornelius. Tidak perlu disunatkan Kornelius. Begitu dia khotbah, turunlah Roh Kudus atas mereka itu. Itulah tandanya Allah sudah menyucikan hati orang itu. Maka diberikanlah kepada mereka Roh Kudus. Maka sama, kita semua diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, bukan karena melaksanakan undang-undang Taurat. Maka pertanyaan, untuk apa Taurat itu diberikan kalau demikian? Sampai di sini kita kuliah. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan kami Yesus, yang sudah menyucikan hati kami oleh darah-Mu yang mati di kayu salib. Dan dengan kesucian yang dari Kristus, Roh Kudus dicurahkan di dalam hati kami. Maka tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan yang bukan Yahudi. Kami berdoa supaya waktu kami menggembalakan jemaat, bisa kami mengetahuinya soal keselamatan bagi domba-domba kami itu, supaya mereka bisa mendapatkan hidup yang kekal tanpa ada sangkut pautnya dengan Taurat dan hukum sunat.
Tolonglah supaya kami sebagai mahasiswa belajar. Kalau begitu untuk apa Taurat itu diberikan? Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Roh yang kudus yang menyucikan kami ada di dalam hati kami. Dan kalau masih ada juga yang ragu-ragu soal keselamatannya, Tuhan kami Yesus berbicaralah kepadanya sehingga dia bisa digembalakan dan memperoleh hidup yang kekal daripadamu oleh karena kasih karunia-Mu yang tidak ada sangkut pautnya dengan undang-undang Taurat dan undang-undang Taurat Musa, tradisi-tradisi, tetapi hanya oleh kasih karunia karena kami percaya dan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.